kita harus mendesak KPK untuk serius. Lagian ngapain sih KPK harus takut pada Kaisang? Toh sebentar lagi Raja Jawa Mulyono sudah lengser ke keraton, artinya tidak memiliki kekuasaan lagi. 3, 2, 1. Saat ini sedang ramai soal drama nebeng Sang Kaisang. Untung aja kisahnya soal nebeng, bukan soal ngesot. Kalau ngesot itu bisa bahaya. Bayangkan ngesot dari Jakarta ke Amerika. Jadi ceritanya begini, sejak menghilang bersamaan dengan aksi demo kawal konstitusi atau darurat konstitusi pada tanggal 22 Agustus 2024 lalu, kemudian terlacak posisi Kaisang bersama istrinya Erina Gudono pergi ke Amerika menggunakan private jet Gulfstream G650PR. Kemudian ramai menjadi perbincangan soal kehidupan mereka. Publik makin marah dan mencibir gaya hidup. Sejak itu Kaisang dan Erina menjadi bulan-bulanan. Pada tanggal 29 Agustus 2024, Ubaidillah Badrun dan Benyamin Soiman melaporkan Kaisang ke KPK soal pemakaian private jet. Di tengah tarik ulur, KPK kemudian meminta Kaisang untuk mengklarifikasi. Tapi KPK juga bingung karena tidak tahu posisi alamat Kaisang saat itu. Kemudian KPK juga berinisiatif memanggil Kaisang. Tapi di tengah pemberitaan yang ramai, nyaris tidak ada respon dari Kaisang. Bahkan orang dekat Kaisang di PSI seperti Raja Yuli Antoni atau Grace Natali mengaku tidak tahu keberadaan Kaisang saat itu. Karena raibnya Kaisang itulah sejumlah aktivis 98 seakan membuat parodi melaporkan ke pihak kepolisian atas hilangnya Kaisang. Kemudian konon ada kabar Kaisang sudah tiba di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024. Katanya sih sudah ke kantor PSI memimpin rapat dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pilkada. Tapi sejak tanggal 28 hingga awal September, seperti peta umpet dengan media, Kaisang tidak pernah nongol. Orang PSI bilang Kaisang ke kantor pada tanggal 29 dan juga tanggal 30. Tapi memang media tidak ada yang mengendus kedatangannya. Baru tanggal 4 September 2024, Kaisang menunjukkan batang hidungnya datang ke kantor PSI. Tapi saat itu ketika ditanya awak media, Kaisang tidak menjawab dengan tegas. Bahkan nyaris menghindari para jurnalis. Kemudian ada drama baru. Tiba-tiba pada tanggal 17 September 2024 kemarin, Kaisang mendatangi gedung KPK untuk melaporkan gratifikasi naik private jet ke Amerika itu. Bermula dari keterangan Kaisang itulah kemudian ada narasi nebeng. Kata Kaisang, pada tanggal 18 Agustus 2024 yang lalu itu, waktu mau berangkat ke Amerika, Kaisang bersama rombongan akan naik pesawat komersil. Katanya kebetulan ada temannya yang juga mau berangkat dan searah. Akhirnya Kaisang nebeng. Padahal sebelum ada drama nebeng, Menkominfo Budi Ari itu sudah bikin cerita yang beda. Kenapa Kaisang dan Erina naik jet pribadi? Menurut Budi Ari, karena Erina hamil sudah 8 bulan dan itu katanya tidak boleh naik kendaraan umum atau pesawat komersil. Barangkali karena cerita Budi Ari diserang habis-habisan oleh netizen karena tidak masuk akal, mungkin saja ceritanya kemudian berubah diganti cerita nebeng itu. Lantas apakah ada yang salah dengan logika nebeng Kaisang? Ternyata memang ada yang kontradiksi. Pertama, masa sih nebeng kok banyak sekali rombongan? Kaisang itu membawa 4 orang, dirinya, istrinya, kakak istrinya, dan 1 stafnya. Kedua, kok jauh amat sih nebengnya ke Amerika Serikat? Padahal kata KPK,
kalau dikonversi biaya per orang sekitar 90 juta. Kalau total 4 orang ya kira-kira 360 juta. Masa nebeng sebesar itu? Kayaknya nggak masuk akal ya. Tapi nggak tahulah, karena ini kan pergaulan anak presiden. Bisa saja yang ditebengi itu kan memang orang-orang kaya di negeri ini atau di negeri orang lain. Yang ketiga, agak aneh. Katanya nebeng karena searah. Padahal menurut KPK, yang nebengi atau yang ngajak itu nggak ikut pergi. Ini logika apa ya? Udahlah, suka-suka lu aja. Kemudian yang keempat, ada media yang memberikan informasi. Sejak 2023, Kaisang sudah pernah terbang 4 kali menggunakan private jet. Kalau betul nebeng, masa sesering itu nebeng, apa sudah nyewa ya? Atau mungkin benar apa kata orang diduga gratifikasi? Udahlah, itu urusan KPK. Drama ini masih panjang. Karena menurut KPK, keterangan Kaisang, teman yang memberikan tebengan berinisial Y, siapa dia ya? Karena selama ini kan sudah beredar banyak asumsi bahwa pemilik jet pribadi Gulfstream G650ER nomor registrasi N588SE itu milik petinggi C-Group Singapura yang bernama Gang Y. Apakah Gang Y namanya sudah berubah menjadi Y-Gang atau mungkin ada personalitas yang lain? Nanti kita tunggu saja penjelasan KPK. Cuma informasi dari situs Flagware, katanya pemilik private jet Gulfstream G60ER yang digunakan oleh Kaisang sudah pindah tangan. Sekarang milik Bank of Utah Rustil Salt Lake City, Utah. Dari informasi yang berbeda, pesawat itu memang pernah dibeli oleh pihak C-Group Garena pada tahun 2021. Lantas pada tahun 2022 katanya sih kemudian dibeli oleh Bank of Utah. Tapi yang lebih menarik, ada informasi yang ini juga dari Flashware bahwa soal catatan pesawat sudah ditutup. Jadi kita nggak bisa melacak karena atas permintaan pemilik atau operatornya. Ada apa ya kira-kira? Kelihatannya masih banyak drama. Tidak ada jalan lain. Kita harus mendesak KPK untuk serius. Lagian ngapain sih KPK harus takut pada Kaisang? Toh sebentar lagi Raja Jawa Mulyono sudah lengser ke Prabon. Artinya tidak memiliki kekuasaan lagi.